Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semua serta teman-teman dan juga yang kami hormati Bapak Aminullah. Sebelumnya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang telah berpulang ke rahmatullah teman kami, sahabat kami, Ibu Siti Khoyimah. Hari Jumat yang lalu beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Untuk itu ya kita atau sebagai manusia ya untuk mendoakan kepada beliau agar nanti beliau ditempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimaafkan segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga ya teman-teman kita ya, baik itu Engkong Ayat ya Pak Ayatullah maupun Ibu Fatmawati yang beberapa waktu yang lalu telah mendahului kita. Maka kita akan mendoakan kepada teman-teman kita khususnya agar nanti kita bisa menyusul mereka bertiga dan bertemu mereka di surga Al-Jannatu Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurrabati ajmain. Summa ila arwahi khususan Ayatullah bin Fulan wa summa Fatmawati Syamsuddin binti Fulan wa summa Siti Khoyimah binti Fulan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ja'al kuburahu rawdatun min riyadil jinan wala Allahumma ja'al kuburahum rawdatun min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hufratun min hufranin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa aqim nuzulahum wa masim madkhalahum. Allahumma anzil rahmah wa maghfirah 'ala lil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku teman-teman ataupun sahabat yang ditinggal ya diberi kesabaran dan ketabahan. Baik, kepada Bapak Aminullah kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu Khoyimah ini memang di menengah tiga ini? Enggak. Iya, ya pasti waktu itu di menengah dua terakhir waktu itu ya, pas di menang ini pas di akhir menengah dua di ujian nggak ikut. Makanya dia udah nggak ikut di menengah tiga lagi, Pak. Iya. Sakit atau bagaimana? Sakit, Pak. Setelah berjuang melawan penyakit gagal ginjal katanya. Iya. Seremnya. Beliau insya Allah berpahala orang yang syahid insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena bagaimanapun beliau tengah meniti jalan ilmu. Dan Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang berjuang berpayah-payah meniti jalan ilmu, lalu dia wafat atau tidak wafat, yang pasti balasannya adalah
Allah mudahkan jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu keistimewaan orang di jalan ilmu itu. Dan nggak tanggung-tanggung digunakan oleh Rasul kata salaka. Salaka itu artinya meniti jalan, tapi dengan berpayah-payah, dengan bersusah-susah. Tidak digunakan kata masya, tidak digunakan kata saro, tapi salaka. Jadi salaka itu artinya meniti jalan, berjalan juga, tapi dengan penuh perjuangan. Liku-likunya, berpayah-payah dia. Nah, itu namanya salaka. Salaka tariqan, meniti jalan, tapi dengan penuh perjuangan. Karena mencari ilmu itu butuh perjuangan. Butuh pengorbanan waktu, kadang-kadang pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga, dengan segala cobaan di dalamnya. Maka terhormat orang yang meniti jalan ilmu itu. Malaikat mengembangkan sayapnya sebagai isyarat bangga mereka terhadap para pencari ilmu Allah ini. Dan bahkan hewan yang ada di dasar samudera sana ikut memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berjuang di jalan ilmu Allah ini. Memang berat mencari ilmu itu, maka digunakan salaka. Berat sekali. Tapi insya Allah hasilnya lebih manis daripada madu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Maka orang yang sudah sampai pada manisnya ilmu, dia nggak ingin ditukar dengan dunia. Nggak ingin. Nggak ingin dia ditukar dengan dunia. Andai terbuka, boleh barter, boleh tukar-tukaran begitu. Lalu seseorang yang berilmu mengatakan kepada Allah, ya Allah, si A itu punya harta kekayaan duniawi. Saya, kata orang ini, punya ilmu. Ilmumu, ilmu Allah, ilmu agama. Orang ini nggak mau dia ditukar dengan harta dunia itu. Saking mahalnya ilmu. Saking bernilainya dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke, itulah salaka. Berat dalam perjuangan mencarinya. Maka diistilahkan menuntut ilmu. Talabul ilmi. Beruntung kita ada di jalan ilmu ini. Ya. Kenapa berat dan tidak mudah? Ya, seandainya mudah, nggak ada yang tersisa orang bodoh di dunia. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna maka yabqa fil bariyati jahil. Seandainya ilmu itu bisa diperoleh hanya dengan menghayal, hanya dengan berangan-angan saja lalu dapat ilmu, niscaya tidak tersisa satupun orang bodoh di dunia. Tapi karena nggak bisa menggapai ilmu dengan santai, dengan menghayal, berangan-angan, karena nggak bisa begitu, maka perjuangan mencarinya luar biasa dan tidak semua orang berkesempatan menggapainya. Kalau bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu tidak harus tinggi-tinggi, yang pokok di situ adalah nilai keberkahan dari ilmu. Orang yang tahu Al-Fatihah saja, hanya itu ilmunya, jika Allah memberkahinya, bisa menyelamatkan diri itu
diri orang itu di dunia dan di akhirat. Dan Allah antarkan hambanya itu menuju bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Tapi sebaliknya, walaupun dia selangit ilmunya, orang membahasakannya dengan sedalam samudera, ijazahnya banyak, sekian puluh kali wisuda, gelar doktornya banyak, title akademisnya brerot sebelum namanya dan setelah namanya, di awal dan di ujung. Jika Allah cabut keberkahannya, nggak ada gunanya sama sekali itu. Dengan ilmunya orang itu akan kian jauh dari Allah. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuk Allah dalam dirinya, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang itu hanya kian bertambah jauh dari Allah dengan ilmunya itu. Jadi bukan secara otomatis kalau orang itu pintar, berilmu, otomatis dia adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Belum tentu. Dan memang tidak berbanding lurus kecerdasan emosional atau intelektual ini dengan petunjuk Allah dalam dirinya. Nggak berbanding lurus. Seandainya berbanding lurus, tingkat kecerdasan seseorang menunjukkan tingkat keimanannya yang tinggi. Waduh. Habibie itu berarti paling hebat imannya. Padahal enggak, sama aja gitu loh. Boleh jadi kakek-kakek kita di sudut-sudut desa terpencil sana, keimanan mereka lebih membaja. Padahal mereka nggak banyak ngerti tentang ilmu ini. Nyaris tidak disentuh oleh modernitas. Orangnya lugu, gitu ya. Tapi bicara keimanan, jangan tanya. Lebih baik putus lehernya ketimbang harus menggadaikan imannya untuk dunia. Nggak mau dia. Beda orang hari ini. Terbentar pindah agama. Terbentar menggadaikan agamanya. Menunjukkan keroposnya jiwa. Nggak punya pegangan, nggak punya falsafah, kehilangan kiblat dalam hidup. Na'udzubillah. Jangan menjadi orang yang rapuh. Jangan menjadi orang yang rapuh. Hidup ini sebentar saja kok. Nggak lama. Nggak 40 tahun lagi, nggak 50 tahun lagi. Pulang semuanya. Oke, maka kita harus mempelajari macam-macamnya. Belum kelar lagi ya. Iya, kita akan kelarkan nih. Kita sudah mempelajari 4 macam isimnya, sekarang sudah memasuki hurufnya. Oke. Mana ini ma-nya ini? Ini dia kali. Bentar. Kemarin pembahasan yang terakhir sudah sampai mana? Ma'asyartiyah ya. Udah. Ma Zaidah. Zaidah ya. Ma'azaidah ya. Coba kita cek dulu. Ini sudah ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini ma'azaidah kan ini? Ya. Ya, Zaidah betul. Ini contoh yang pertama jatuh setelah huruf jar. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya, itu terakhir. Manafiyah kayaknya ada. Terakhir Manafiyah. Enggak, Mas Zaidah. Cuma nggak muncul in-nya karena dia. Iya betul. Yang didahului huruf jar, huruf syarat dan zaraf.
Syarat zaraf, betul. Setelah zaraf, Iya. seperti wa idza ma ghadibu hum Yaghfirun. yaghfirun. Oke. Dikit lagi sebenarnya. Faedah mahud. Al-kafah ya. Nah, yang keempat ma'al kafah namanya. Huruf ma ini masuk ke huruf an-nawasikh atau an-nasikh. Seperti inna, anna, ka'anna, masuknya ke situ. Innama, annama, ka'annama. Nah, masuk ke huruf nasikh seperti inna, anna, ka'anna. Dan mencegahnya untuk bekerja. Mencegah inna untuk bekerja, mencegah anna untuk bekerja, mencegah ka'anna untuk bekerja. Jadi tidak lagi bekerja inna kalau ma al-kaffah ini sudah masuk di ujungnya. Begitu juga anna. Yang semula inna itu kan bekerja, menasabkan isim, merofakkan khobar. Hal yang sama kerja anna. Hal yang sama kerja ka anna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Tapi kalau ma al-kaffah sudah masuk di ujungnya, innama, annama, ka annama, maka inna, anna, ka anna, ini enggak bekerja. Tidak lagi menasabkan isim dan tidak juga merofakkan khobar. Lalu kembali ke mubtada dan khobar. Kembali ke situ. Maka di sini disebutkan mencegah untuk bekerja sehingga tidak lagi menasabkan isim sesudahnya. Al-kafah sendiri artinya adalah mencegah. Perhatikan contoh ini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Contoh innamal mu'minun ikhwatun. Ma yang ada di ujung inna atau setelah inna, ini yang kita maksud dengan ma al-kafah. Kata al-kafah artinya adalah mencegah. Kaffa yakufu itu mencegah atau menghalangi. Menghalangi inna untuk bekerja. Sehingga innamal mu'minuna ikhwatun tidak boleh lagi dikatakan al-mu'minun itu adalah isim inna. Terus apa? Mubtada, kembali ke mubtada. Dan ikhwatun adalah khobarnya. Sungguh orang yang beriman itu hanyalah bersaudara. Ikhwah. Ikhwah itu bentuk jamak dari apa? Ikhwan. Akhun. Ahowa. Akhun. Bentuk jamak dari apa? Akhun. Ahowa, Pak. Akhun. Akhun. Ini sudah saya jelaskan sebenarnya Iya sih. ketika kita membahas al-asma'ul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Oh iya itu. Sudah pernah kita jelaskan. Akhun kalau dimutannakan akhawani. Kalau dijamakkan ada dua jamaknya. Yang pertama ikhwatun, jamak yang kedua ikhwanun. Masih ingat apa beda antara ikhwatun dan ikhwanun? Saya Pak. Apa bedanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikhwanun itu kan kita bersaudara sesama kaum muslimin secara umum kan. Kalau ikhwatun itu kan kalau kita bersaudara antar sesama keluarga inti, keluarga kandung tentunya. Tapi karena ya kata al-mu'minu ikhwatun itu, maka kita bersaudara kemudian bersahabat, ya saling erat begitu kan kasih sayangnya, saling tulus, saling mengasihi, dan juga saling menerima kekurangan. Nanti persahabatan kalau udah misalnya sudah 5 tahun atau 10 tahun, itu persahabatan itu akan menjadi kekeluargaan begitu.
Ikhwatun, Pak, maksudnya. Iya. Boleh. Ikhwatun itu saudara kandung. Ayah Tuh. seibu. Kalau ikhwanun bukan saudara kandung. Ikhwanun. Saudara seiman. Iya. Yang mana saudara seiman? Ikhwanun. Ikhwanun. Belum tentu juga. Belum tentu. Belum tentu seiman. Kalau ikhwatun maksudnya khusus gitu, Pak. Khusus apa? Ya maksudnya seperti saudara kandung gitu kan. Bukan Mas. seperti, memang. Memang saudara kandung. Bukan seperti, memang. Kalau ikhwan itu umum ya. Nah, itu. Kalau ikhwan itu. Yang paling mengena itu adalah ikhwatun saudara kandung, ikhwanun bukan kandung. Titik. Kelar persoalan. Iya. Yang ujungnya tak marbutoh ini saudara kandung. Yang ujungnya nun bukan kandung. Kelar persoalan. Oh iya ya. Jadi nggak belibet ke sana ke sini gitu. Pakai tak marbutoh kandung. Yang tidak pakai tak marbutoh pakai nun bukan kandung. Apapun keyakinannya, apapun agamanya, nggak ada masalah. Pokoknya selama dia bukan saudara kandung, dia ikhwan. Kalau saudara kandung, ikhwatun pakai ta. Sekarang saya tanya, orang-orang yang beriman itu satu sama lain saudara kandung apa tidak? Belum tentu. Belum tentu. Nah, terus apa pesan ayat? Kenapa menggunakan tak marbutoh? Seiman, Pak. Saudara seiman. Kok saudara seiman? Kalau sudah seiman berarti bisa mengalahkan saudara-saudara. Ya. Iya, betul. Ke sana arahnya. Seiman. Atau ayat ini juga berpesan dalam hubungan antar saudara walau bukan kandung, dalam ikatan iman jadilah seperti saudara kandung. Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Nyambung. Iya, masih terlihat beberapa wajah kayak bengong gitu. Kayaknya ngeliat saya Pak Ustadz bengong. Wajah-wajah kosong gitu. Mendaftarkan diri. Kayaknya sih belum sarapan ketupat sayur kayaknya. Belum Pak Ustadz, baru sampai dari Depok. Pada puasa mungkin. Kayak kita aja nih, Pak. Kita memang sudah 2 tahun belajar di EBK, sudah saling bersaudara, saling terikat seperti keluarga kandung gitu. Makanya nih kami memang sudah berkeluarga seperti itu, Pak. Iya, memang hubungannya begitu. Bukan cuma karena mengenal, bukan karena satu lembaga. Kita dengan saudara-saudara kita di Palestina sana, nggak kenal, nggak pernah kontak, nggak ada hubungan. Tapi karena sama-sama seiman, ibarat saudara kandung. Iya. Ada yang nyakitin kita. Iya, emosi juga. Kita juga tersakiti. Apa yang mereka rasakan, kita merasakannya. Mereka ditindas, dihina, diperangi, kita merasakan seperti kita yang dihina, seperti kita yang diperangi, begitu. Apalagi sudah satu lembaga di LBIK pula, iya kan? 2 tahun lagi, nah, lebih lagi. Bukan saudara kandung lagi, cuma saudara kandang. Iya benar. Yang benar, Pak, saudara kandang, Pak. Kandang kami di LBIK, kandang kita. Saking sudah eratnya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua.
Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Fitnatun. Kalau di taskin, diwakafkan menjadi fitnah. Apa maknanya kalimat ini? Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu cobaan atau ujian, begitu. Iya. Jadi fitnah ini bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah ini fitnah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa anak-anak kalian, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian, baik laki maupun perempuan atau gabungannya, itu adalah ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Sedang diuji. Bisakah menjaga dan menjalankan amanah dengan baik? Bisakah memberikan perhatian kepada mereka dengan penuh kasih sayang? Bisakah mendidik mereka dengan sentuhan-sentuhan hati? Seperti itu. Bukan mendidik mereka dengan kekerasan. Bisakah melakukan pendekatan kepada mereka layaknya seorang ayah atau ibu dengan anak-anaknya? Kita sedang diuji oleh Allah. Nah, di sini juga sama. Ma'al kafah menjadikan annanya itu tidak bekerja. Maka setelahnya dibaca dhammah. Amwalukum wa auladukum fitnah. Karena yang pertama menjadi mubtada. Lalu ada huruf ataf. Auladu ma'tuf. Otomatis amwalu tadi itu menjadi ma'tuf alaihnya, fitnatun menjadi khobar mubtada, gitu. Lihat nomor 3. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ka'annama yas'adu fis sama. Apa makna nomor 3 ini? Coba. Silahkan, apa makna nomor 3? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan. Barang siapa yang ingin menyesatkan kaum muslimin, maka Allah akan menjadikan dadanya seseorang yang sempit. Bagaimana itu? Belum connect. Belum nyambung tuh. Belum nyambung ya. Maka Allah akan menyempitkan dadanya. Begitu. Bukan dari situ lah, dari wa may yurid dong, dari awal. Ya. Barang siapa yang ingin menyesatkannya, yang menyesatkannya, ya ja'allahu sadrahu dayyqan. Dan Allah akan siapa menyesatkan siapa ini? Menyesatkan kaum muslimin. Siapa menyesatkan siapa? Siapa menyesatkan siapa? Seseorang ya, orang muslim ya. Barang siapa ya seorang muslim menyesatkan orang muslim lainnya, gitu maksudnya. Ya, masa iya sih ada orang muslim menyesatkan sesamanya? Gimana itu? Orang munafik. Orang munafik. Coba cek dulu dalam Al-Quran. Al-An'am 135 ya Pak ya? Iya. Baik.
buka mushaf dulu ya. Boleh dibuka. Buka mushafnya. Kalau salah nomor ayat, cek aja. Cocokin. Kayaknya salah nomor ayat, Pak. Nggak ketemu. Salah ya? Iya, ketemu nggak ada ayat itu. Nggak ketemu ya? Iya, tadi bukan Iya, 135. Berarti salah nomor ayatnya. Coba cek. Yang lainnya, kita tunggu. Ayat 135 ya. Keliru nomor ayat. Oh bukan ya, bukan ini ya, bukan di Al-An'am itu. Bukan di Al-An'am. Iya, di Al-An'am bukan itu ayatnya, Pak. Bukan itu. Iya, kita cari dulu. Santai aja, Bu. Iya. Cari di Google juga bisa. Wa may ketemu kok nanti. Santai aja. 125, Pak. 125. Surah apa? Surat itu juga Al-An'am ayat 125. Oh iya, benar. Kelebihan gigi berarti. Cakep. Bukan 135, berarti 125. Iya. 3-nya kelebihan gigi itu. Hilangkan 1 jadi 125. Motornya nggak jalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Faman yuridillahu, dari awal dulu ya, Pak ya? Oh iya, betul. Harus dari awal. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi petikan ayat ini bagaimana menerjemahkannya tadi? Barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat. Nah, dikehendakinya siapa yang menghendaki? Allah. Iya. Jika seseorang dikehendaki sesat dalam hidupnya oleh Allah, Allah yang menghendakinya tersesat, Allah jadikan dadanya sempit. Sesak. Ka'annama yas'adu fis sama. Apa itu artinya? Seakan-akan suruh naik ke langit. Dia sedang naik ke langit ya. Iya. Seakan-akan ia naik ke atas langit. Kenapa kalau naik ke atas itu makin sempit, makin sesak? Dada kita. Suara makin tipis. Kurang oksigen. Itu jawabannya. Karena makin ke atas, oksigennya makin berkurang. Iya, benar-benar. Nah, disinilah ka'annama. Ka'annama, ma-nya itu ma'al kafah, menghalangi ka'anna untuk bekerja. Tidak lagi dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ka'annama yas'adu, ka'anna seakan-akan yas'adu fis sama, ia naik ke atas langit. Itulah ma'al kafah namanya. Pak, saya tanya Pak, kan ada ayat udkhulu bisilmi kafah. Kafah itu kan masuk secara keseluruhan. Di sini artinya menghalangi, Pak. Iya, karena yang Ibu baca itu kafah dalam ayat. Oh, gitu ya.
Lain konteksnya, Bu. Lain konteksnya. Lain konteksnya, betul sekali. Tidak selalu loh, kafah itu diartikan seluruhnya, semuanya. Ada saatnya al-kafah itu diartikan mencegah, menghalangi. Gitu. Enggak selamanya. Tulisannya sama ya, Pak ya? Sama persis. Kalian tahu arti qittun? Kucing. Kucing. Kucing ya. Kucing. Qittun. Ra'ayna qittana artinya? Kita melihat kucing. Ro'ayna qittana ya. Kita melihat kucing. Kucing kami. Kucing. Iya. Kucing kami. Rabbana ajil lana qittana. Oh iya itu. Ajil lana qittana. Hai Tuhan kami, jadikanlah kucing kami. Ajil kok jadikan sih? Ajil. Oh, ajil, percepatlah. Cepatlah kucing kami. Ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, percepatlah kucing kami sebelum di hari hisab, di hari perhitungan. Sebelum hari perhitungan. Jadi kucingnya suruh lari kencang gitu. Buka Al-Quran. Cari ayatnya sekarang. Rabbana, nggak tahu saya. Cek aja. Dirga biasanya punya ilmunya mencari. Coba deh. Iya tuh Dirga. Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Tuhan kami, tolong percepat kucing kami. Kucing kami. Fotonya ada tasdid ya Pak ya? Ya ada lah, kucing juga ada tasdidnya, qittun kok. Ada tasdidnya, qittun. Qittona. Oh, anjir pakai ain ya? Iya. Oh, ternyata ini ada di surah apa ini? Surah apa? Cari dulu. Ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ajil lana qabla yaumil hisab. Belajar. Berlombalah, yang lain juga ikut cari. Surah Shad. Ya, surah Shad ayat 16 ya. Coba cek. Sudah ketemu? Coba. Surah apa, Pandem? Shad ayat 16. Surah Shad 16. Surah Shad ya. Udah ketemu? Udah. Coba cek artinya. Baca lalu cek artinya. Terjemahnya apa? Benar nggak segerakan kucing-kucing kami? Oh, ini apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Coba lihat itu. Apa arti qittun di situ? Azab. Bagian kami. Bagian kami. Tapi karena yang meminta itu adalah orang yang kafir, maka bagian yang dimaksud adalah siksa. Kalau benar ada siksa, kata mereka, segerakan siksa untuk kami sekarang. Kalau benar. Nah, gitu loh. Mereka nantang. Pertanyaan saya,
Ngapain kira-kira saya mengambil ayat ini? Ya perumpamaan tadi Pak yang Apa? Tiket yang lain. Iya. Yang kafah Apa? tadi. Tadi kan Iya. kafah artikan Jangan selalu kepada gitu loh. Jangan satu selalu kafah diartikan seluruhnya. Jangan selalu kitun itu diartikan kucing. Gitu. Malum Ustaz. Taunya kafah itu seluruhnya. Seluruhnya. Coba secara saya kafah. tanya lagi, satu lagi poinnya. Kalian tahu arti ta'ir? Ta'ir, burung. Ta'ir, burung. Ya, benar sekali. Sangat benar. Sekarang, qalu ta'irukum ma'akum. Bukan terusannya yang saya cari. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, manuk kalian bersama kalian, emang gitu? Manuk Al-Fariji tuh. Ayo. Allahu Akbar. Qalu ta'irukum, mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Itu dia. Ta'ir ternyata tidak selalu berarti burung alias manu'e. Gitu loh. Bahasa Arab ini luas. Iya, Pak. Itu kenapa kafah itu tidak selalu diartikan seluruhnya. Oke. Cukup sekedar contoh-contoh aja itu supaya makin luas wawasannya, supaya tidak terpaku pada satu contoh. Kenapa? Berarti tidak hafal mati gitu ya Pak Ustadz? Tidak hafal? Harga Tidak mati. hafal mati. Iya. Iya, memaknai makna ayat, memaknai makna kata-kata bahasa Arab. Jangan hafal mati gitu ya. Artinya ya jangan, kalau udah hafal itu ya jangan cuma itu gitu. Iya, Lihat betul. konteksnya. Lihat konteksnya, benar sekali. Lihat konteksnya, karena bahasa ini luas. Kalau orang terikat betul dengan satu makna, nanti qalu ta'irukum ma'akum ya akan begitu terjemahnya. Mereka berkata, manuk kalian bersama kalian. Rabbana, ya Tuhan kami, ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Tolong ya Allah Tuhan kami, segerakan, percepat kucing kami sebelum hari kiamat. Sehingga kucingnya ngacir. Oke. Terakhir, kita akan membahas yang terakhir ini. Yang terakhir adalah ma al-mubhamah. Boleh juga disebut ma al-ibhamiyah, tergantunglah. Boleh-boleh saja kok. Mau menyebutnya ma al-mubhamah boleh, mau mengatakan ma al-ibhamiyah juga boleh. Apa itu ma al-mubhamah? Yaitu huruf ma yang bermakna sesuatu, apapun yang berfungsi sebagai sifat bagi sesuatu yang berbentuk nakirah yang disebutkan sebelumnya. Lihat contoh. Iqra kitabam ma. Apa artinya? Bacalah kitab yang sebelum. Kok yang sebelum? Dari mana yang sebelum? Bacalah buku apapun. Ya, bacalah buku apapun. Bacalah buku apa aja, gitu. Letaknya di belakang.
Iya, memang dia jatuh setelah nakiroh kok. Belum saya hapus yang ada di layar. Bermakna sesuatu apapun berfungsi sebagai sifat bagi sesuatu berbentuk nakiroh yang disebutkan sebelumnya. Ada kata nakiroh enggak? Iqra kitaban ma. Mana kata nakiroh? Kitaban. Lalu disusul dengan ma. Nah, ma yang disebutkan setelah nakiroh sebelumnya ini, ma ini yang dinamakan ma al-mubhamah. Dan memang posisinya harus didahului oleh kata yang nakiroh. Kedudukan ma al-mubhamah di sini, seperti juga contoh-contoh lainnya nanti, kedudukannya sebagai na'at dia. Ma adalah harfun. Ma al-mubhamah atau ma harfun mubhamun. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin, untuk contoh kitaban loh ya, karena kitabannya sudah mansub. Fi mahalli nasbin na'tun. Menempat di na'at. Kitaban otomatis man'utnya. Iqra kitaban ma. Baca buku apa aja. Buku apa saja. Nah, itu kitaban ma itu. Apapun bukunya, pokoknya baca. Lihat contoh kedua. Afissa ila syai'am ma. Artinya apa? Berikanlah kepada yang meminta apapun. Apapun ya. Berilah orang yang meminta itu atau orang yang meminta-minta itu sesuatu. Apapun. Mau dikasih jeruk boleh, mau dikasih uang silahkan, mau dikasih sendal yang masih layak pakai boleh, mau dikasih mangkok isi anggur boleh, mau diisi mangkok isi bubur ayam boleh. Pokoknya saya amma. Sesuatu apapun wujudnya. Gitu loh ya. A'tissa ila syai'an. Syai'an ini kedudukannya maf'ul bih yang kedua untuk a'ti. Ma-nya ini adalah ma'al mubhamah dan dia na'at. Berarti fi mahalli nasbin. Syai'an otomatis selain dia maf'ul untuk a'ti, maf'ul kedua, syai'an otomatis man'ut untuk ma, karena ma menjadi na'atnya. Begini contoh ma'al mubhamah itu. A'tissa ila syai'am ma. Iqra kitabam ma. Khudh syai'am ma. Ambil sesuatu apapun. Mau ngambil tongkat boleh, mau ngambil sendal silakan, mau ngambil pokoknya khudh syai'am ma. Jadi ma-nya ini ma'al mubhamah namanya. Di dalam Al-Quran ada contohnya saja dulu ya. Kita ambil contoh. Innallaha la yastahi. Lanjut. Ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Al-Baqarah 25, 26. Al-Baqarah 26. Coba cek. Untuk kita lihat terjemahnya seperti apa dia. Innallaha la yastahi. Al-Baqarah 26. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, coba sampai di situ aja. Terjemahnya apa sih di situ? Sesungguhnya Allah tidak malu. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Membuat perumpamaan Seekor nyamuk. Nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. masih keliru terjemahnya itu. Masih kurang, nggak cocok dengan kaidah. Ada lagi format lain mungkin? Kan lain-lain. Biasanya beda-beda.
Ada yang kalimatnya tidak malu ya, tidak segan atau tidak malu. Yang ingin kita lihat masalah ma-nya itu. Masalah ma-nya di sini. Innallaha la yusai'a di masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu, tidak segan. Masih kurang juga. Atau apapun nyamuk atau apapun. Selama perumpamaan. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan apa saja. Seperti nyamuk. Iya, begitu seharusnya. Oh, ada kekurangan apa saja ya? Perumpamaan apa saja seperti seekor nyamuk gitu ya? Ya. Kan masa lama ya Pak, masa lama. Iya, jadi cocok dengan kaidah ini ma'al mubhamah. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan, tidak malu untuk membuat perumpamaan apapun. Seperti nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Atau yang lebih gede sedikit dari itu. Karena bisa dipahami dua kemungkinan. Fama fawqaha itu. Bisa di atasnya dalam hal kecilnya benda, ya berarti sangat kecil, lebih kecil dari nyamuk, atau yang sedikit lebih besar dari itu. Cuma yang ingin kita lihat di sini adalah masalah ma-nya itu. Perumpamaan apapun. Ba'udatan, nyamuk, fama fawqaha. Lalu apapun yang lebih besar dari itu, atau yang lebih kecil sedikit dari itu, atau lebih kecil jauh dari itu. Ba'udahnya berarti badal, menjelaskan isi dari masalah ma itu. Badal dari ma-nya itu, atau dari masalah ma, badalnya adalah ba'udatan fama fawqaha. Maka ba'udatannya juga mansub, mengikuti mubdal minhunya, yaitu masalan. Masalannya itu man'ut untuk ma, karena ma-nya na'at. Ma ini yang dinamakan ma'al mubhamah. Kekurangan dalam terjemahan tadi, itu perumpamaan apapun. Ya, bukan berarti mengurangi jerih payah para ulama yang telah merumuskan terjemahnya. Enggak ke sana. Cuma maksud kita ada hal yang lebih teliti yang harus ditambahkan di situ. Lebih detail lagi. Itu maksud kita ya. Penghargaan kita luar biasa kepada para ulama yang telah andil berkontribusi menerjemahkan Al-Quranul Karim ke dalam bahasa Indonesia. Cuma mumpung kita sedang mempelajari ma'al mubhamah, nah, dan itu adalah salah satu contohnya, maka sedikit kita koreksi, kita kritisi bahwa masalah ma dalam terjemahnya tadi itu kurang lengkap sedikit. Setitik ae. Sakete, nggak parah-parah amat, begitu. Ada ungkapan yang disebut-sebut oleh sebahagian ulama sebagai hadis. Ada lagi yang menyebut bukan hadis, tapi itu perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Kalimatnya begini. Ahbib habibaka. Teruskan. Pernah dengar nggak? Ahbib Ali bin Abi Thalib ya? Coba, lanjut. Bentar. Ali bin coba. Bentar. Ahbib kalian dulu bentar. Ahbib. Habibaka haunamma.
asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Nah, itu. Oh, ini harus secara marfu ini. Habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma. Asa ayyakuna habibaka yawman ma. Artinya apa? Ada di situ? Ada. Coba baca. Cintailah orang yang kau cinta dengan sewajarnya. Ya. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang kau benci. Oh kan? Dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia yang kau benci menjadi orang yang kau cintai. Ya. Jadi porosnya poros tengah, al-i'tidal. Jangan berlebihan. Ya, dalam membenci atau mencintai. Nggak usah mengatakan hanya engkau yang kucing tahi. Yang sedang-sedang saja. Engkau yang mencintai 2 bulan kawin lagi. Gitu. Nah, di situ ada haunamma dengan yaumamma. Sewajar mungkin gitu loh. Yaumamma saat pada suatu hari entah kapan. Ma-nya itu bisa diterjemahkan macam-macam. Cintailah orang yang kamu cintai sewajar mungkin. Karena hilang suaranya. Suatu hari. Wa abghid, dan bencilah orang yang engkau benci sewajar mungkin, sewajarnya saja. Cintai, engkau sukai suatu hari entah kapan, yaumamma. Ya. Umpamanya teman kita bilang begini, ayo dong main ke rumah, insya Allah yaumamma. Nah itu artinya insya Allah suatu hari entah kapan lah, belum bisa diskedulkan, belum bisa dijadwalkan hari ini. Insya Allah. Kapan. Begitulah ma'al mubhamah. Nah, dengan berakhirnya ma'al mubhamah, maka berakhir juga yang kita bahas macam-macam ma. Selesai. Nanti akan di-share nanti. Baik. Ditunggu, Pak. Sekarang kita mempelajari apa lagi? Waktunya masih banyak. Macam-macam ma udah selesai. Pak Ustadz. Kenapa? Yang itu buka buku. Kan belum Desember. Oh, Desember ya. Saya bukannya yang waktu itu ada PR yang belum selesai, Pak. Sami itu ada min qablu, yang min qablunya itu, Pak. Oh, min qablu. Iya, belum, Pak. Kalimatnya bagaimana? Mas sami'tu hadza min qablu. Itu dia tuh. Mas sami'tu hadza min qablu. Itu ketika membahas ma nafiyah ya? Ya, betul. Aku tidak mendengar itu sebelumnya. Ini sebelumnya. Aku tidak mendengar ini sebelumnya. Oh, ini dia.
Ya. Ma an-nafiyah. Min qablu. Sebelum saya yang menjawab, mungkin ada rekan-rekan yang mau jawab. Silakan. Kita beri kesempatan dulu. Kenapa min qablu? Ustaz, Hmm. karena mungkin terputus ya, Ustaz. Jadi kembali ke qablu. Terputus Nggak ada apanya? sandaran. Idofahnya, jadi nggak ada sandaran gitu. Mudhof Ya, ilaihnya. itu betul. Jadi karena alasan itu, karena mudhof ilaihnya itu dihadzaf, dihilangkan, maka zarafnya itu mabni ala dhamm. Sebelum kalimat ma sami'tu hadza min qablu, ada kalimat apa sebelumnya? Bacaanmu sangat indah kalau misalnya. Ma ajmalas sama ya benar ya. Oh, itu berarti bukan ini, bukan ma nafiyah. Ma at-ta'jubiyah itu. Ma at-ta'jubiyah. Iya, iya, iya. Ajubiyah. Ma at-ta'jubiyah. Ma at-ta'jubiyah itu. Istifhamiyah. Ma al-mausuliyah. Di sini nih poinnya sebenarnya. Iya kan? Ma ajmalas sama. Tapi kalimat yang kita hadirkan contoh ma apa? Ma sami'tu. Bukan, sebelumnya. Oh. Ma ahsana ma qara'tahu ma ahsana ma qara'tahu fi baitika. Ma sami'tu hadza min qablu. Kita tulis dulu sebentar. Yang kemarin hilang sendiri, nggak saya save. Kita tulis aja. Supaya penjelasannya lebih tegas gitu loh. Terlalu besar ini. 48 udah cukup lah, 48. Nah, itu boleh tuh. Gimana kalimatnya tadi? Ma apa tadi? Ma ahsana. Ma ajmala. Ma ajmalas sama dulu. Bukan itu. Bukan ma ajmalas sama. Ma ahsana. Ma ahsana, oke. Ma ahsana. Ma ahsana. Ma, gitu kan? Ya. Ma ahsana ma qara tahu. Ma ahsana ma qara'tahu fi baitika. Fi baitika. Baru maaf. Ma sami'tu hadza. Ma sami'tu. Ma sami'tu hadza. Ma sami'tu hadza min qablu. Ma yang pertama disebut ma apa? Ma at-ta'jubiyah. At-ta'jubiyah. Ma yang kedua disebut ma apa? Ma an-nafiyah. Ma al-mausuliyah. Ma yang ketiga disebut ma apa? Ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah. Nafiyah. Oke.
Ma ahsana ma qara'tahu fi baitik. Ma sami'tu hadza min qablu. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya apa yang kamu baca di rumahmu itu. Saya nggak pernah mendengar ini sebelumnya. Nah, min qablu ini kalau mudhaf ilaihnya dimunculkan, kalimatnya huruf harokatnya harus turun. Ma sami'tu hadza min qabli ma qara'ta. Aku tidak mendengar ini sebelumnya apa yang kamu baca gitu ya. Kalau sudah begini, maka nggak boleh lagi min qablu. Ini harus min qabli. Min qabli. Ma ahsana ma qara'tahu fi baitik. Ma sami'tu hadza min qabli ma qara'tahu. Jadi untuk menyingkat ucapan Ustaz ya. Jadi betul sekali, supaya tidak terjadi pengulangan. Akhirnya disingkat, tidak diungkapkan lagi kalimat-kalimat sebelumnya yang akan menjadi mudhaf ilaihnya. Maka ditutup dengan dhammah min qablu. Tapi ketika mudhaf ilaihnya muncul, turun lagi harokat. Bukan lagi dhammah, berubah dia menjadi kasrah. Kita ulang. Ma yang pertama tadi disebut ma apa? Ma'atubiyah. Ma yang kedua disebut al-mausuliyah. Al-mausuliyah. Ma yang ketiga disebut An-nafiyah. Ma an-nafiyah. Sekarang setelah kita munculkan mudhaf ilaih dari qabl, ma yang sekarang ini ma apa? Ma yang sebelum qabl. Ma mausuliyah. Bukan. Ma masdariyah. Oh, makna ma al-masdariyah. Oh, masdariyah. Ya, korok tahu yang masdariyah. Korok tahu ya. Ma-nya ma al-masdariyah. Oh iya. Kalau seandainya kita munculkan sekarang masdar aslinya, bagaimana perubahan yang terjadi? Mulai dari hadza min qabli, ayo. Min qabli apa? Min qabli qiraatan. Salah. Harokatnya salah. Masa min qabli qiraatan? Qiraatin. Ayo. Hadirkan masdar aslinya. Min qabli apa? Qabli. Apa sih masdar dari qiraah? Qiraatan. Nah, qiraatan. Sekarang ada min qablinya. Bagaimana memberi harokat? Nggak mungkin lah min qabli qiraatan. Itu nggak boleh. Min qabli qiraati. Min qabli qiraati. Min qabli qiraati. Siapa yang baca? Qiraatika. Oke, min qabli qiraatika. Apa yang dibaca? Objeknya coba munculkan. Kan ada hu-nya tadi, ma qara'tahu. Quran, Al-Quran. Belum, bukan Al-Quran loh. Kan kalimatnya gitu. Nasamiat aja. Min qabli. Kalimatnya tadi kan ma ahsana ma qara'tahu. Apa yang kamu baca? Belum tentu Al-Quran gitu loh. Sesuatu yang dibaca. Sesuatu apa saja. Terus bagaimana? Min qabli apa? Tadi sudah benar. Min qabli qira'atika. Min qabli qira'ati. Harus itu. Mudhaf ilaih. Ka. Tapi belum ada maf'ul bihnya. Kitaban.
Kitaban. Kitabannya nggak ada. Kembali aja ke makorok tahu itu loh. Kan ada dhamir tuh di ujung. Dhamir juga lah seharusnya. Min Qiraatihi. Qiraatihi. Kalau qiraatihi berarti dia yang membaca. Ini kan kamu yang baca. Udah benar qiraatika. Cuma masih kurang. Yang dibaca belum muncul nih. Apa? Harus dalam wujud dhamir. Qiraatikahu. Nggak bisa. Ini kasus persis seperti ba'dama amatana. Iya. Iya, Kak. Oh, min qabli qiraatika iyyaka. Berarti Kamu membaca kamu dong. Iya. Min qabli qiraatika anta. Nggak pakai K lagi. Anta. Ayo. Qiraati iyyaka. Sebelum kamu membacanya. Nah gitu loh. Min qabli Sebelum qiraatika kamu membacanya. Qiraati iyyaka. Qiraatika iyahu. Iyahu. Harus iyahu. Nggak mungkin iyaka. Oh, tadi iyaka ya. Iyahu. Min qabli qiraatika iyahu. Sebelum kamu membacanya. Ini sama dengan tahu. Dan terlihat sekali kalau ma-nya ada ma al-masdariyah. Karena ma bersama qara'ta itu membentuk sebuah masdar. Konkretnya min qabli qiraatika iyahu. Sebelum kamu membacanya. Saya tidak pernah mendengar ini sebelum kamu membacanya. Ma sami'tu hadza min qabli ma qara'tahu atau ma sami'tu hadza min qabli qira'atika iyyahu. Itu alasannya kenapa dia didommahkan atau mabniun ala dhom istilahnya. Begitu juga dalam ragam contoh yang lain di dalam ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Min qablu. Itu asalnya wa in kanu min qabli dzalika min qabli ba'tsir rasul. Nah, gitu loh. Kalau seandainya mudhaf ilaihnya dimunculkan ke permukaan, maka harokat qablu tadi turun menjadi kasrah min qabli. Nggak usah jauh ngambil contoh, yang populer saja. Contoh, alhamdulillah seseorang membuka kalimatnya dengan tahmid, sholawat gitu ya. Alhamdulillah, satu poinnya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, dua, sholawat dan salam. Hingga di situ, amma ba'du. Kenapa ba'du? Ba'du ya. Itu asalnya adalah amma ba'dal hamdalah wassalati wassalami ala rasulillah. Jadi balik lagi menjadi mudhaf ilaihnya. Cuma kan kalau diurai kayak begini panjang kalimatnya. Saya ulang ya. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam kiranya tercurah untuk Rasulullah. Amma ba'du. Adapun sesudahnya. Adapun sesudah itu yang mana? Sesudah tahmid tadi dan sholawat dan salam. Cuma kita nggak munculkan. Kita putus tanpa menghadirkan mudhaf ilaih. Nah, jalan atau cara yang ditempuh adalah dengan memabnikan ba'da tadi menjadi ba'du.
Maka amma ba'du, nggak pernah ada amma ba'da. Nggak pernah. Selalu amma ba'du. Min qablu amma ba'du ya. Selama itunya pakai rofa begitu. Itunya itu apa? Itunya itu apa? Harus jelas. Selama ononya. Selama min qablu maupun amma ba'du tidak dipakai mudhof ilaihnya, berarti itu masih tetap itu ya mabni ya, min qablu ataupun amma ba'dunya ya, ya, Pak ya. Itu benar sekali. Masih tetap ya. Itu jawabannya. Terjawab sudah apa yang ditanyakan tadi. Pak, jadi maaf Pak, tuh irobnya apa, Pak? Jadi min qablu. Min harfu jar. Oh, iya. Qablu. Qablu zarfun mabniun ala dham. Dia mabni ala dham li hadfil mudhaf ilaih. Li hadfi karena mudhaf ilaihnya dihazaf atau dibuang. Zarfun mabniun ala dham li hadfil mudhaf ilaih. Li hadfil mudhafi ilaih. Qablu dzaraf li hadfi mudhaf apa? Ilaih. Li hadfi mudhafun ilaih. Udah ya? Ya, Pak. Oke, kita beralih ke yang lain sekarang. Kita beralih ke yang lain. Sebelum nanti kita buka buku, ada satu poin lagi yang perlu saya sampaikan. Yang perlu kita pelajari. Allahumma shalli wa sallim. Ini 18 orang. Kalau ditambah sama Bapak. Jadi 16 orang. Mana tuh? 16 orang ya? Iya, 16 orang. Tadi ada berapa tadi? 20 tadi. 20 kalau ditambah berapa? Totalnya berapa sih total? Totalnya 20 orang. 19. Ada 19 keluar. Pak Oman kemana tuh? Ini Pak Oman tuh? Sepajar di LBIK, ini jumlah paling sedikit nih. Iya, Ustaz. Yang saya ajar. Apa judul kita sekarang? Hal-hal. Al-hal. Oke, kita akan pelajari ini dulu. Kalau ini sudah selesai, baru kita buka bukunya. Mungkin nggak hari ini, besok lagi lah. Al-hal, makna dan macamnya. Sekedar perbandingan, terlebih dahulu perhatikan kalimat yang berikut. Nomor 1, saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Yang kedua, saya melihat anak yang sedang duduk itu. Nomor 1, coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu. Uridu. Ra'aitul auladu. Seorang anak ya. Ra'aitul waladu. Jalisan. Ya jelisu sedang duduk. Ra'aitul waladu
jalisan. Lisan. Hati-hati. Pelan-pelan aja. Ra'aitu sendiri kan fi'il fa'il. Setelah itu pasti maf'ul bih. Nggak mungkin al-waladu lah. Ra'aitul walada jalisan. Itu dia, jalisan. Ada halnya di situ jalisan ya, benar. Emang nomor 1 ini menunjukkan hal. Iya Pak, menunjukkan hal Pak, sedang duduk Pak kondisinya. Coba lihat dulu. Saya melihat seorang anak. Oh iya. Itu al-walada. Kalau ra'aitul walada kasih alif lam, saya melihat anak itu. Oh. Beda loh. Ra'aitu walada. Walada. Kok walada? Salah lagi. Ayo, pikirkan lagi. Ra'aitu waladan jalisan. Ini baru. Kalau nggak ada alif lam, tanwin kan. Oh iya. Jangan walada. Harus waladan. Kalau nggak ada tanwin, kasih alif lam. Ra'aitul walada. Ulangi lagi coba. Itu walada. Ra'aitu waladan. Terus. Jalisan. Nah, ra'aitu waladan jalisan. Ra'aitu waladan jalisan. Jalisan. Apa kedudukan kata waladan dalam contoh barusan? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa kedudukan kata jalisan? Hal. Salahun mubin. Jalisan. Naat, Ustaz. Naat. Iya. Jangan mentang-mentang judulnya hal terus langsung nyamber hal. Pikir dulu, hatu. Ra'aitu waladan jalisan. Jadi jalisan sebagai apa tadi barusan? Udah benar? Naat. Kalau jalisan itu naat, man'utnya waladan. Kenapa jalisan itu mansub? Karena waladan man'utnya mansub. Karena man'utnya mansub. Betul sekali. Begitu bahasa Indonesianya. Ra'aitu waladan jalisan, bahasa Indonesianya, saya melihat seorang bocah yang sedang duduk. Coba nomor 2. Saya melihat anak yang sedang duduk itu. Al-waladu. Ra'aitul waladu jalisan. Ini lagi waladu. Jelas ra'aitu fi'il fa'il. Walada. Ulang lagi. Al-walada. Ra'aitul walada jalisan. Salah. Ra'aitul walada al-jalisa. Itu baru benar. Alnya yang di al-jalisannya bukan di al-waladanya ya. Salah lagi. Ulang. Sidik tadi coba. Ra'aitu al-walada al-jalisa. Nah, itu dia. Ulang Bu Nur Hasanah coba. Ra'aitu al-walada al-jalisa. Iya, Dirga ulangi. Ra'aitu al-walada al-jalisa. Salah. Ulang lagi. Ra'aitul waladal jalisah. Baru benar. Kalau yang pertama tadi? Ra'aitu waladan jalisan. Oke. Natman juga ini. Yang kedua
Nomor 1 tadi ya naat man'ut. Kalau yang nomor 2 ini Hal. naat man'ut, enak aja hal. Naat man'ut juga ya. Kumaha. Halnya sama. Kalau yang nomor 1 itu naat man'ut. Kalau yang nomor 2 ini baru apa? Naat man'ut. Berarti 1-2 mah naat man'ut juga dong. 1-2. Lah. Saya ulangi. Yang nomor 1 itu benar naat man'ut. Yang nomor 2 ini baru Naat man'ut. naat man'ut. Bingung kan? Bingung. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagaimana Dirga? Kesimpulannya bagaimana untuk nomor 1 dan nomor 2? Nomor 1 naat man'ut. Man'ut. Nomor 2 baru? Naat man'ut. Nomor 2 baru? Naat man'ut. Kalau nomor 1? Naat man'ut. Nah, kalau nomor 1 ya naat man'ut. Nomor 2 ini baru Naat man'ut. Naat man'ut. Berarti Sama halnya, Pak. Mana halnya? jelas Halnya naat man'ut kok. Ngapain juga buru-buru hal? dua-duanya pakai al. Duanya pakai Biarkan dengan judul yang ada. Yang kita angkat di sini kan sekedar perbandingan. Oh, Sekedar perbandingan. Coba perhatikan dulu gitu loh. 2 kalimat ini. Saya melihat seorang anak, seorang bocah yang sedang duduk. Ra'aitu waladan jalisan. Waladan jalisan hubungannya adalah naat dan man'utnya. Nomor 2, saya melihat anak yang sedang duduk itu. Gunakan alif lam. Ra'aitul waladal jalisan. Kalau yang nomor 1 tadi waladan jalisan naat man'ut. Nah, yang nomor 2 ini baru Naat man'ut. man'ut. Masih Dibolak, bingung? Pak. Iya, belum ada. Iya. Pak Ustadz, secara bahasa Indonesianya, saya melihat anak yang sedang duduk itu. Itu sudah kalimat yang benar. Iya. Benar nih. Sudah benar kok. Saya melihat anak yang sedang duduk itu. Gitu loh. Saya sedang berbicara dengan teman saya perihal seorang bocah. Gitu loh ya. Kebetulan anak itu udah saya lihat tadi sedang duduk. Saya katakan kepada teman saya bicara, saya bilang, saya melihat anak yang sedang duduk itu. Kalau di atas berarti seorang gitu, Pak. Kalau di bawah yang kedua enggak, umum anaknya banyak gitu, Pak. Enggak juga, tetap 1 orang. Orang. Karena ada itunya, jadi tetap 1 orang gitu ya? Atau gimana? Karena ada alnya, jadi ada itunya. Yang nomor 2 ini kan penjelasan dari yang nomor 1 dari tadi. nakiro ke ma'rifat gitu ya, Pak? Iya, peralihan dari nakiroh menuju ma'rifah. Contoh lain ya, terlepas dari naat man'ut sekarang, terlepas dari man'ut, sekedar untuk melihat peralihan dari nakiroh menuju ma'rifah. Dengarkan contohnya. Di kelas ada seorang anak. Fil fasli. Di kelas ada seorang anak. Fil fasli. Waladun. Fil fasli waladun. Anak itu pintar. Al-waladul mahiru. Salah. Mahirun. Al-waladu mahirun. Nah, itu baru benar, Pandem. Al-waladu mahirun. Anak itu pintar. Mubtada khobar ini. Kalau yang disampaikan Dirga barusan naat man'ut. Anak yang Dan pintar. bahasa Indonesianya nanti anak yang pintar itu.
Belum selesai kalimatnya. Padahal yang maksud saya kalimat saya udah kelar, udah selesai. Anak itu pintar. Saya ulang ya. Di kelas ada seorang anak. Fil fasli waladi. Salah Paladun. lagi. Paladun. Saya ulang. Di masjid ada seorang muslim. Fil fasli fi masjidi. Salah lagi. Salah. Di masjidi rojulun. Di masjid ada seorang muslim. Fil masjid Fil rojulun. masjidi rojulun. Harokatnya jangan dihilangkan. Saya ingin dengar harokatnya kok. Ayo. Di masjid ada seorang muslim. Fil masjid. Fil masjidi muslimun. Ya, fil masjidi muslimun. Orang muslim itu, si muslim itu membaca. Al-muslimu qari'un. Salah. Si muslim itu baca, sedang membaca. Qiraatun. Salah. Al-muslimu yaqra'u. Kenapa sih harus menghindari yaqra'u? Susah-susah nyari qari'un, susah-susah nyari macam-macam. Padahal tahu sedang membaca itu yaqra'u. Fi'il mudhari. Al-muslimu yaqra'u. Alif lam ini menunjuk siapa? Oh iya. muslim itu muslimun. Muslim ya, itu. Menunjuk muslimun. Muslim yang mana sih? Yang itu, yang sedang membaca. Iya, yang sedang baca. Yang ada di masjid itu. Yang di masjid. Oh iya. Fil masjidi muslimun. Al-muslimu yaqra'ul Qur'an. Jadi itu peralihan dari nakirah ke ma'rifah itu. Ada mubtada muakhir, ada khobar muqaddam sama mubtada muakhir fil masjidi itu muslimun. Pasti. Cuma yang kita ingin lihat itu adalah nakirah sama ma'rifahnya. Toyib. Hadza kitabun. Ini buku. Al-kitabu jamilun. Buku itu bagus. Nah, alif lam ini menunjuk yang mana? Buku. Buku. Yang bagus. Alif lam yang bagus. Bukan. Yang bagus. Alif lam itu hadza. Bukan. Salah lagi. Buku itu Al-kitabu jamilun. Alif lam itu. Saya ulangi lagi contohnya, dengarkan. Hadza kitabun. Al-kitabu jamilun. Alif lam pada al-kitab menunjuk ke yang mana? Jamil. Kitabun yang bagus. Buku yang bagus. Kitabun jamilun. Jamil. kitabun itu. Menunjukkan kitabun itu tadi. Ada kitabu. Menunjukkan kata yang nakirah sebelumnya tadi. Kitabun. Oh ya, karena ini ya udah secara khusus ya udah tahu begitu. Kalau nakirah kan belum tentu ini dikenal nakirah. Begitu juga yang di sini. Ra'aitu waladan jalisan. Ra'aitul waladal jalisa. Lihat ini. Itu terjemahnya. Ya. Yang nomor 1 ra'aitu waladan jalisan, yang nomor 2 ra'aitul waladal jalisa. Lihat nomor 1. Apa kedudukan waladan? Maf'ul. Apa kedudukan jalisan? Na'at. Lihat nomor 2. Apa kedudukan al-walada? Maf'ul bih. Apa kedudukan al-jalisa? Na'at juga. Lihat penjelasannya.
Kata waladan dan al-walada dalam kedua kalimat tersebut berbentuk mufrad, muzakkar, dan dinasobkan karena maf'ul bih. Nah, itu dia. Kata jalisan dan al-jalisa berikutnya adalah kata sifat, yaitu ismul fa'il yang menyifati kata sebelumnya, yakni waladan dan al-walada. Disebut na'at. Sedang kata sebelumnya itu, yaitu waladan dan al-walada, disebut man'utnya. Dengan DMK, Demikian. Oh demikian ya. Kirain Dewan Masjid. DM. Dengan demikian. Dewan Masjid Kemakmuran. Iya. Dewan Masjid Kemakmuran. Kalau Dewan Masjid Kemakmuran salah, seharusnya DKM. Iya, DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Iya. Dengan demikian, na'at dan man'ut itu harus sesuai. Dalam hal apa? Satu, mudzakkar muannasnya kudu sesuai. Kalau man'utnya muannas, na'at ikut muannas. Kalau man'utnya mudzakkar, na'at harus mudzakkar. Harus sesuai dalam hal apa lagi? Lihat B. Kedua, keadaan atau i'rabnya. Marfu, mansub, majrurnya harus ikut. Harus sesuai. Yang ketiga, bentuk mufrad, mutsanna atau jamaknya. Kalau man'utnya mufrad, na'at ikut mufrad. Kalau mutsanna ikut mutsanna, kalau jamak ikut jamak, dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, harus sesuai dalam hal nakirah ma'rifahnya. Nah, ini semua sudah bersesuaian. Coba perhatikan contoh tadi. Waladan jalisan. Waladan mudzakkar, jalisan ikut mudzakkar. Waladan mansub, jalisan ikut mansub. Waladan nakirah, jalisan ikut nakirah. Itu. Waladan mufrad, jalisan ikut mufrad. Halnya dengan al-waladal jalisa pada nomor 2. Sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifah, bukan nakirah, dan sama-sama mansub. Jelas itu ya? Insyaallah. Insyaallah. Lihat selanjutnya. Bandingkan, di sini letak perbandingannya. 2 contoh tadi dengan saya melihat anak itu sedang dalam keadaan duduk. Atau kalau dalam kurungnya dibuang, langsung boleh. Saya melihat anak itu sedang duduk. Kalau diarabkan, ra'aitul walada jalisan. Lihat kata jalisan. Kata jalisannya nggak ikutan sepenuhnya dengan al-walada. Iya, iya. Iya kan? Iya. Al-walada pakai alif lam, jalisan enggak. Enggak. Nah, maka penjelasannya, kata al-walada dalam kalimat tersebut juga mansub. Iyalah karena maf'ul bih. Dan kata jalisan setelahnya juga kata sifat, yaitu ismul fa'il. Namun, ia tidak menyifati al-walad sebelumnya. Karena memang bukan na'atnya. Tapi apa? Tapi hanya menerangkan keadaannya saja. Inilah hal. Antara hal dan kata sebelumnya yang punya keadaan disebut sahibul hal tersebut hanya bersesuaian dari segi mufrad, mutsanna atau jamaknya harus sesuai. Mudzakkar, muannasnya harus sesuai. Tapi tidak diperlukan kesesuaian dari segi i'rab dan nakirah ma'rifahnya, nggak perlu. Justru harus dikatakan setiap hal harus selalu mansub. Atau sekurang-kurangnya fi mahal nasbin. Dan harus selalu nakirah. Sedangkan sahibul halnya yang punya keadaan harus selalu ma'rifah. Gimana? Nyambung nggak nih?
Nah, Saya masih ragu-ragu deh Pak ya. Berarti kalau misalnya apa tadi ya yang dikatakan itu jalisan maupun kata al-walada. Jalisan tidak dipenuhi dengan alif lam ya, hanya sendiri saja ya nakiroh. Al-walada pasti itu kan makrifat ya. Berarti kalau begitu jalisan sudah dipastikan hal ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi apalagi itu sudah tidak kategori naat man'ut lagi ya Pak ya. Bukan lah. Kalau ingin menjadikannya naat man'ut, jalisannya harus sesuaikan betul dengan al-walada. Jalisah jadinya. Iya, betul. Kalau sudah ada alif lam, apa yang hilang? Tanwin harus dibuang. Kembali ke contoh sebelumnya, ra'aitul waladal jalisa. Naat man'ut dia. Maka ra'aitul walada jalisan, terjemahannya nggak boleh begini. Saya melihat anak yang duduk itu nggak boleh. Dalam keadaan. Saya melihat anak itu. Nah, itunya masuk ke depan dia. Saya melihat anak itu sedang duduk. Ra'aitul walada jalisan. Saya melihat kamu, bahasa Arabnya. Ra'aituka. Saya melihat kamu berdiri. Ra'aituka. Iman. Betul sekali. Harus begitu. Itu hal itu. Imannya sudah hal. Kan ra'aituka. K-nya jadi ma'rifah atau nakiroh K-nya? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena isim domir. Karena isim domir. Semua isim domir itu ma'rifah, nggak ada nakiroh. Ra'aituka qa'iman. Saya melihat ayahmu. Ra'aitu abika. Ra'aitu abika. Ra'aitu abika salah. Abaka. Ra'aitu abaka. Kenapa pilihannya abaka? Maf'ul bi. Emang tanda nasabnya apa? Fathah. Oh iya itu ya tanda ini. Ra'aitu apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya alif, Ustaz. Alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Yeah. Karena minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah. Ngomongnya jangan belibet, jangan ismu asma'il khamsah, 2 kali isim. Minal asma'il Li'annahu minal asma'il khamsah. Ra'aitu, jadi saya melihat ayahmu, bahasa Arabnya apa? Ra'aitu abaka. Iya. Saya melihat ayahmu tertawa. Ra'aitu abaka dohakan. Apa? Ra'aitu abaka dohakan. Betul sekali. Dohikan ya, Bu. Abaka dohikan. Betul, harus dohikan. Itu isim fa'ilnya. Dalam Al-Quran, fatabassama dhahikan min qawliha. Faqala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Sudah zuhur, Pak? Belum, di sini belum Isya. Kayak Bu Nur Hasanah ya. Oke, kita cukupkan dulu. Ini intro untuk memasuki hal. Masih diperlukan 1 kali pertemuan lagi. Kita cukupkan dulu. Sampai di sini baik. Terima kasih untuk semua. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, foto dulu sebentar. Ya, semuanya foto dulu ya.